motorista. Oh, ya udah. Dona Maria Helena, Dona Maria Vita. Maria Vita, vamos lá. Estamos chegando. Ali. Estamos chegando. Sago. Sahabat-sahabat SPD, salam jumpa di channel Provinsi SPD Jawa. Perkenalkan, saya Pater Clementinus Eri Hulir, SPD, atau Pater Eri. Saya lahir di Sumbawa. Saya ditabiskan di tahun 2009, tepatnya tanggal 15 Oktober 2009 di Katedral Malang, Jawa Timur. Saya lulusan STFT Widya Sasana Malang. Setelah ditabiskan, saya mendapat misi 2010 hingga 2023 di tanah misi Amazon, Brasil. Berbicara tentang pengalaman misi di tanah misi Brasil, Amazon, pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala rahmat-Nya, untuk pengalaman-pengalaman yang luar biasa kayanya di tanah misi Amazon, Brasil. Kurang lebih 13 tahun dengan hutan rimbanya, lumpur, sungai, binatang liar, tapi juga alam yang indah dan juga orang-orang yang ramah. Berbicara tentang Brasil, ketika kita sampai di sana, jangan berpikir kita akan sama bermisi di Indonesia, di gereja. Misi di Brasil pasti ada yang sama, tapi juga ada yang banyak berbeda. Di Brasil, khususnya di Amazon, religiusitas orang-orangnya sangat devosional. Brasil merupakan negara Amerika Latin yang termasuk terbanyak penduduknya dan beragama Kristen, beragama Katolik mayoritas. Bermisi di Brasil tentu mempunyai pengalaman-pengalaman baik itu suka dan duka selama kurang lebih 13 tahun. Tentunya ada banyak pengalaman yang menarik, yang kaya, juga pengalaman-pengalaman yang menggembirakan dan memperkuat hidup dan karya kita. Ya, kita bertemu dengan banyak orang, ya, dengan beraneka ragam karakter kebudayaan juga, karena di Brasil itu memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, datang dari banyak etnis, dan memang itu Brasil seperti itu, ya. Kalau kita kenal sejarahnya, datang dari Eropa, datang dari Afrika, datang dari Asia juga, orang-orang Jepang banyak di sana. Juga dengan orang-orang penduduk lokal yang dikenal dengan Indus atau Indian. Kegembiraan kita, saya banyak bertemu juga dengan orang-orang itu, ya. Khususnya ketika di paroki, saya pernah bekerja mengunjungi komunitas-komunitas atau stasi-stasi yang disebut dengan kelompok Quilombolas. Apa itu Quilombolas? Quilombolas itu yang dulunya budak-budak yang didatangkan dari Afrika ke Brasil oleh penjajah di Eropa, entre aspas, tanda kutip. Lalu setelah itu orang-orang Afrika itu mereka melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Dan menariknya,
mereka bertemu dengan orang-orang Indian, penduduk asli lokal, dan mereka mulai membuat pertemuan dan komunitas-komunitas itu, sehingga mereka memang hidup seperti orang Indian di tengah-tengah hutan belantara. Tetapi setelah hukum pembebasan, mereka bebas dan mereka punya hak untuk hidup. Juga kita berkunjung dengan Hiberinus, ya seperti mungkin di Kalimantan kita bertemu dengan orang-orang di pinggiran sungai. Brasil, Amazon, hutan, sungai, dan memang kita banyak hidup di pinggir-pinggir sungai. Kegembiraannya ketika kita berkunjung, kita bertemu dengan mereka, lalu kita mandi di sungai, kita mancing dan sebagainya. Tapi yang lebih menggembirakan tentunya mereka orang-orang yang sangat terbuka, mereka orang-orang yang sangat welcome terhadap para misionaris. Mungkin duka yang kita alami ya banyak tentunya ya, suka dan duka. Mungkin boleh saya katakan jarak juga, ada begitu banyak komunitas untuk dikunjungi. Saya pernah berada di satu paroki yang komunitas atau stasinya itu berjumlah 147 stasi. Dan itu lumayan melelahkan untuk mengunjungi begitu banyak stasi komunitas. Kehidupan menggereja di Brasil tentu hampir sama dengan kehidupan menggereja dimanapun kita berada, juga di Indonesia Katolik ya. Tetapi tentunya kehidupan menggerejanya sedikit berbeda. Kalau kita di Indonesia, mungkin kita merayakan Natal dan Paskah dengan luar biasa. Apalagi Semana Santa, Pekan Suci ya, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung. Apa yang pernah saya lalui di Indonesia, banyak orang datang ke gereja. Mungkin juga orang-orang yang kadang-kadang jarang ke gereja, tapi Pekan Suci ini menjadi sakral. Lain hal di Brasil, kita rayakan Pekan Suci, kita rayakan Pesta Paskah, kita rayakan Natal. Tetapi ketika merayakan Pesta Santo Santa Pelindung, Bunda Maria, Santo Yosef, Santo Franciscus, Santo Antonio, dan banyak Santo Santa dirayakan begitu meriah. Dan kadang-kadang kita para imam ini tidak benar, karena dirayakan begitu meriah melebihi Pesta Paskah dan Natal. Dirayakan bisa 3 hari, 5 hari, 1 minggu, bahkan sampai 2 pekan, 2 minggu. Setiap hari ada misa, ada pesta, ada lelang dan sebagainya dirayakan. Di Amazon Brasil kita juga punya, mereka katakan Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, atau Bunda Maria dari Nazaret yang adalah ratu bagi Amazon. Tiap bulan Oktober begitu banyak orang, 1 juta, 1,5 juta sampai 2 juta peziarah datang dari seluruh penjuru tempat untuk mengikuti prosesi bersama Bunda Maria dari Nazaret di ibu kota Belém. Pesta yang luar biasa. Mungkin itu sedikit perbedaan kita. Kalau mungkin di sini devosi kita mungkin lewat doa rosari atau doa-doa kepada santo-santo pelindung, tetapi dengan tidak dipestakan, tidak dirayakan. Di Brasil kita rayakan,
kita pestakan dengan meriah. Bahkan di satu kota dengan kembang api dan sebagainya. Kembang api selama 15 menit. Luar biasa. Sahabat-sahabat SVD, sekarang saya sudah berada di Indonesia dan saya sekarang bekerja untuk Provinsi Jawa. Dan saya sudah mendapatkan surat tugas untuk berkarya bermisi di wilayah Katingan, Kuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mohon doa dukungan selalu untuk karya misi, juga untuk seluruh para misionaris yang bekerja dimanapun berada. Karena memang doa-doa dari sahabat-sahabat SVD akan sangat membantu memperkuat karya misi kita. Semoga juga Anda sekalian diberkati. Terima kasih.